Babe, can you help me with the laundry? Isn't that your job? I just need a hand. I work in an office, so when I come home, I get to relax. Okay, but my time is valuable too. Oh, really? How much do you make? How much do you make? Sweetheart, I make $25 an hour. Your only job is to take care of this house. I do not ask you to do my job, so do not ask me to do yours either. You are saying that my time isn't worth as much as yours. Honey, when you start to make some money, then we'll talk. I don't have time for this. Inilah sepenggal kisah yang memang saya ambil dari YouTube. Seumpama saudara mengalami seperti itu, atau mirip-mirip seperti itu, apa yang saudara pikirkan? Atau apa yang saudara lakukan? Pertanyaannya, apakah yang saudara pikirkan dan saudara lakukan itu wujud iman atau bukan iman? Kalau bukan iman, mengapa dilakukan? Saudara, inilah yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah tema kita malam hari ini. Apakah ini iman atau sebenarnya bukan iman? Saya sangat berharap saudara-saudara memperoleh berkat daripadanya. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mau berbagi, bersaksi, bersharing, dan juga bertanya. Tetapi saya minta maaf tidak dapat memuat semuanya pada hari ini. Saya akan memuatnya pada persekutuan Rabu mendatang. Saya sangat yakin bahwa apa yang sudah saudara berikan, apa yang sudah saudara sampaikan, itu akan mewakili pergumulan dari saudara-saudara kita yang terbiasa senyap atau terbiasa mendengar dalam diam. Mari saatnya kita mengambil waktu hening sejenak. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami datang bersujud di hadapanmu bersama-sama dengan orang-orang saleh kepunyaanmu. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama memelihara api semangat untuk persekutuan melalui saling mendoakan.
Berkatilah kami Tuhan agar hidup kami dipakai untuk memberkati. Berkenanlah Tuhan untuk persekutuan kami malam hari ini, dan kiranya wajah Tuhan terarah kepada kami sekalian. Mohon Tuhan mengampuni kami agar kami dapat saling mengampuni. Mohon Tuhan berbelas kasih kepada kami agar kami juga punya hati yang penuh belas kasihan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bersukacitalah dan bergembiralah selama Allah masih memberikan firman-Nya bagi kita. Sebab dengan demikian ia masih berkenan kepada kita sekalian. Saudara-saudara, ada jemaat yang curhat ke saya, sharing ke saya dengan mengatakan begini, saya kangen loh bisa sharing, bisa tanya jawab seperti sebelum corona. Itu ceritanya begitu. Soalnya dengan sharing-sharing itu, dengan tanya jawab itu, dengan macam-macam isinya itu, saya jadi lebih mengerti. Ternyata mempraktekkan firman Tuhan itu begini. Ternyata praktek iman itu begini. Dia cerita begitu, saudara. Sebab jujur saja, walaupun sudah Kristen puluhan tahun, kadang tidak terlalu tahu apakah keputusan ini sesuai dengan keputusan iman atau sebenarnya ya semua orang lakukan dan kita semua ngikuti seperti itu. Saudara, ini salah satu curhatan dari saudara kita, dari teman kita, dan saya mencoba mendesain doa Rabu kali ini dan juga doa Rabu mendatang untuk dapat mengisi dengan kisah, cerita, kesaksian, bahkan pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita. Saya berharap saudara-saudara memperoleh manfaatnya walaupun sangat sedikit. Dan saya ketika mengerjakannya, saya sendiri memperoleh wawasan tambah bahwa sesungguhnya banyak orang yang sedang bergumul, bukan hanya kita. Kiranya saudara memperoleh berkat daripadanya. Selamat siang Ose, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mau bertanya terkait pertanyaan yang selalu saya hadapi sampai saat ini. Bagaimana cara terbaik untuk mengubah sifat atau perilaku buruk orang lain? Solusi-solusi yang sudah saya jalankan dan sampai saat ini masih saya jalankan, yang pertama adalah berdoa supaya orang tersebut diubahkan oleh Tuhan dan percaya kepadanya. Yang kedua adalah dengan memberikan nasihat-nasihat. Yang ketiga, dengan memberikan dukungan finansial. Tetapi sampai saat ini belum terlihat adanya perubahan sifat atau perilaku dari orang tersebut. Solusi terakhir yang benar-benar terpikirkan adalah menempatkan orang tersebut ke dalam tempat dan lingkungan yang baru. Yang menjadi kekhawatiran saya adalah apakah dengan cara ini dapat benar-benar mengubah sifat atau perilaku orang tersebut? Apakah orang tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan tidak mencari atau membuat kembali lingkungan lamanya di tempat yang baru? Terima kasih ya Lose atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita semua sehat selalu. Tuhan memberkati. Ya saudara, orang ini berusaha untuk berjuang mengubah perilaku seseorang, berjuang untuk mengubah seseorang dengan berdoa, dengan menasihati, mendukung, dengan menunjang secara finansial. Tetapi rupanya gagal dan saya tidak tahu sudah berapa kali usaha yang dilakukan. Ide untuk menaruh di lingkungan yang baru pun dia galau. Takutnya gagal juga atau malah jadi blunder.
Saudara, bagaimana nanti yang jadi pergumulannya? Bagaimana nanti kalau kebiasaan buruk di tempat lama justru dibawa di tempat baru? Bagaimana seharusnya iman kita merespon? Bagaimana seharusnya iman kita menanggapi? Saudara, dari kisah cerita yang disampaikan oleh saudara kita ini, paling tidak kita tahu bahwa banyak orang yang bergumul, banyak orang yang mengalami masalah, banyak orang yang sedang berjuang dengan persoalan hidupnya. Ada orang yang berani mengutarakan, ada orang yang tidak, dengan berbagai pertimbangan. Masing-masing ya pertimbangannya sendirilah, baik bisa mengungkapkan atau tidak bisa mengungkapkan. Saya sangat mengapresiasi untuk berani bercerita sehingga memberikan inspirasi yang justru melakukan yang baik bagi generasi seusianya. Saya merespon begini saudara, pada saat kita melakukan banyak hal seperti mendukung, berdoa, menasehati, bahkan memberikan bantuan finansial, kita akan kecewa, bahkan kecewa sangat berat ketika kita punya tujuan untuk mengubah seseorang. Saya ulangi ya saudara, kita akan kecewa, frustasi ketika kita melakukan sesuatu tujuannya untuk mengubah seseorang. Loh, apakah kita tidak boleh seperti itu? Tunggu dulu, saya punya penjelasan bagi kita sekalian. Penjelasan saya yang pertama begini. Kalau ada orang yang didukung, ada orang yang disupport, dibantu, lalu orang itu berubah, saya tidak yakin bahwa orang itu memang mau berubah. Sekali lagi ya saudara, kalau ada orang yang disupport baru berubah, didukung baru berubah, tidak benar-benar berubah orang itu. Coba seandainya support dukungan itu berhenti, dia pasti akan kembali. Nah saudara, karena itu mari kita mengubah diri kita dulu, pikiran kita dulu, mengubah pola pikir kita dulu bahwa kalau kita melakukan sesuatu, membantu, mensupport, mendukung, menasehati, mendoakan, bukan kita yang mau mengubah. Karena yang punya hak untuk mengubah, yang berwenang untuk mengubah itu Allah Roh Kudus, bukan kita. Kita dipakai untuk berjuang, kita dipakai untuk berusaha, kita dipakai untuk melakukan kebaikan. Karena itu ketika kita mau mensupport, kita mau mendukung, kita mau mendoakan, bukan supaya orang itu berubah. Perubahan itu di tangan Allah. Kita mau menunjukkan kebaikan hati kita. Itu yang pertama saudara. Supaya apa? Engkau tidak menjadi kecewa, engkau tidak menjadi frustasi. Ketika tujuanmu untuk mengubah seseorang, pasti gagal. Dan hasilnya engkau akan kecewa, hasilnya engkau akan frustasi, dan hasilnya engkau akan kapok untuk bantu orang. Karena itu mari kita riset dulu pikiran kita, akal budi kita, yaitu ketika melakukan kebaikan untuk orang lain, untuk orang terdekat kita, bukan supaya mereka berubah, tetapi untuk menolong mereka lebih baik. Sekali lagi ya, jangan pernah berpikir untuk mengubah orang, karena yang mengubah orang adalah Allah Roh Kudus, bukan kita. Kita menunjukkan kebaikan. Itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua, Alkitab mengajarkan sekali lagi, yang mengubah manusia bukan manusia. Yang mengubah manusia itu Allah, itu Roh Kudus, bukan kita. Kalaupun kita mendoakan, kalaupun kita mengajarkan, kita nuntun orang itu kepada Allah, dan Allah lah yang akan mengubah. Terus pertanyaannya, sampai kapan kalau begitu? Kalau begini terus, lah kapan saya bisa melihat dia berubah? Kita tidak boleh mentarget Allah, kita tidak boleh menetapkan waktunya Allah. Allah adalah Allah, dia berdaulat, dia punya waktu dan ketentuan sendiri kapan orang itu mau diubah dan diubahkan. Tugas kita adalah membawa orang itu kepada Allah, mendekatkan orang itu kepada Allah, dan Roh Kuduslah yang akan mengubah, bukan kita. Coba diriset kembali, kita tidak akan pernah bisa mengubah manusia, sama-sama berdosa kok. Yang bisa mengubah adalah Allah sendiri. Saudara-saudara, dengan sharing dari saudara kita ini, kita akan banyak tahu
bahwa sesungguhnya begitu banyak pergumulan di antara kita, bahkan pergumulan yang sangat berat. Tetapi dengan berbagi seperti ini, saya yakin orang-orang muda akan membuka wawasannya, terbuka wawasannya bahwa sesungguhnya ada banyak saudara kita yang sedang bergumul. Dan bukan hanya diri kita, bukan hanya kita kok saya toh akhirnya mengeluh dan mengeluh. Ada banyak orang yang Tuhan berikan salibnya di usia muda, dan Roh Kudus memberikan semangat untuk berjuang, untuk berusaha, tidak menyerah. Terus berusaha. Roh Kudus ada di sana dan menolong kita setiap saat. Ayo bangkit, jangan menyerah. Berikan inspirasi yang positif bagi orang-orang seusiamu. Tuhan kasih salib, tetapi kita memikulnya bersama-sama dengan Tuhan. Kita dengarkan apa yang menjadi pergumulannya. Saya sangat tertarik, ada ceritanya, ada kisahnya, ada tantangannya, tetapi ada himbauannya. Ini yang sangat menarik, ini kesaksian yang sangat bagus, dan saya terus mendukungnya di dalam doa agar Tuhan memakainya secara luar biasa, orang saleh yang dicintai Tuhan. Kita Selamat pagi Lause, saya mau sharing mengenai pengalaman iman yang terjadi pada saya. Jadi beberapa hari yang lalu waktu saya bekerja, saya menerima seorang pasien, sebutlah Bapak X, dengan luka-luka dan kesakitan. Ternyata Bapak X ini terlibat kecelakaan lalu lintas dengan seorang ibu, sebut saja Ibu Y, yang pada saat itu mengantar Bapak X ke tempat saya bekerja. Singkat cerita, ternyata Bapak X menderita patah beberapa tulang dan kondisinya juga cukup parah. Nah, melihat hal itu, Ibu Y ini mulai mencemaskan biaya pengobatan dan mendapatkan ide untuk menggunakan BPJS, begitu. Kemudian saya menjelaskan bahwa terkait pembiayaan ini tidak dapat menggunakan BPJS, karena memang kecelakaan di jalan raya itu hanya bisa ditanggung oleh Jasara Harja, dan memang pengurusannya cukup rumit dan menyita waktu, apalagi saat itu juga libur Lebaran. Nah, dengan penjelasan saya itu, Ibu Y ini nggak terima. Dan ternyata Ibu Y ini seorang teman dari pimpinan tempat saya kerja. Nah, saat itu langsung segera Ibu Y nelponkan pimpinan saya melalui handphone pribadinya gitu. Ya, saya cukup percaya diri dengan penjelasan saya itu tadi. Dan saya juga tahu bahwa pimpinan saya juga paham betul mengenai pembiayaan kecelakaan lalu lintas itu tidak dapat ditanggung oleh BPJS. Kemudian pimpinan saya minta bicara dengan saya lewat telepon pribadinya Ibu Y tadi. Dan cukup mengejutkan bahwa saya diminta untuk mengarang kronologi bahwa Bapak Y ini bukan jatuh kecelakaan lalu lintas, tapi jatuh di rumah, sehingga dapat ditanggung oleh BPJS. Ya, singkat cerita, dengan perdebatan yang cukup lama, baik dengan Ibu Y dan dengan pimpinan saya menolak perintah itu. Puji Tuhan ya, saya diberikan kekuatan untuk jujur, untuk apapun resikonya bagi pekerjaan saya ke depannya yang saya nggak tahu juga. Ya, saat ini sih saya merasa lega dan nggak pernah menyesal untuk apapun resikonya bagi pekerjaan saya ke depannya. Saya sharing cerita ini supaya saudara seiman saya dimanapun yang bekerja untuk tetap jujur, ya apalagi sebagai bawahan yang saya rasa banyak tantangan dan hambatan untuk bekerja dengan jujur. Ya begitu juga untuk suatu saat jika Tuhan mempercayakan untuk menjadi pimpinan, supaya saudara seiman tetap jujur dan tidak bohong, apalagi memaksa bawahan atau karyawan ya untuk berbohong. Begitu. Juga dalam kesempatan ini saya mau menanyakan mengenai apakah definisi jujur itu secara alkitabiah. Karena dalam berbagai kejadian di hidup ini itu nggak sesederhana jika iya katakan iya dan jika tidak katakan tidak. Yang pertama, misalkan ada seorang pasien sakit parah dan butuh rawat inap. Pasien ini memiliki BPJS.
Seharusnya pasien ini bisa saja ditanggung oleh BPJS, yang artinya pasien tersebut tidak perlu bayar. Tetapi karena pasien nggak tahu, akhirnya pasien bayar. Saya juga diam dan tidak menawarkan untuk menggunakan BPJS. Apakah itu termasuk dalam kebohongan? Nah, yang kedua, jika tadi yang pertanyaan pertama itu termasuk dalam kebohongan, apa itu artinya saya harus memberitahukan kepada pasien untuk seluruh hal yang pasien nggak tahu? Itu termasuk untuk hal-hal yang nggak penting yang pasien juga nggak tahu, apakah perlu untuk diberitahukan? Yang ketiga, apakah harus berkata jujur tentang kondisi pasien? Jika hal ini menyebabkan perburukan mental pasien dan justru memperparah penyakitnya, artinya dengan jujur ini kita justru menyebabkan pasien berpikir buruk dan akhirnya justru memperparah penyakitnya, begitu. Ya, sekian loh Sob sharing dan pertanyaan saya. Soli Deo Gloria. Terima kasih loh Sob, Tuhan memberkati. Tatkala iman harus berhadapan dengan dunia luar, bukan hanya dengan sesama orang Kristen, tetapi dengan orang di luar Kristen. Dunia ini luas. Ketika iman harus berhadapan dengan mereka, termasuk yang diceritakan tadi, pembiayaan kecelakaan tidak ditanggung BPJS, tetapi harus direkayasa supaya ditanggung BPJS. Saudara, bagaimana menghadapi? Ada orang yang ya wis mau gimana lagi, ya sudahlah, ya ikuti aja, namanya kita bawahan. Apakah kita seperti itu? Apakah iman seperti itu? Ternyata saudara kita tidak. Saya mendoakannya agar terus menerus saleh dengan kehidupan jujurnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan miliknya yang terus bersandar kepadanya. Saudara, definisi jujur, sekali lagi ya, definisi jujur itu banyak di dalam Alkitab. Tetapi pada hari ini saya mengambil salah satu contoh dari tokoh Alkitab, yaitu Ayub, yang dikatakan begini oleh firman Tuhan ketika ngomong jujur. Ayub disebut saleh dan jujur. Nah, kata jujur itu apa? Definisi jujur itu apa? Sebenarnya yang dimaksud jujur itu bagaimana? Saudara, pertanyaan saudara kita ini memang kalau bicara tidak sederhana, ya katakan ya, tidak katakan tidak, itu benar, tidak sederhana. Tetapi Alkitab, firman, sumber iman kita mengajarkan demikian. Jujur di situ kalau diterjemahkan dalam terjemahan yang lain yang mendekati bahasa aslinya sama dengan tulus hati. Pengertian jujur di situ sama dengan tulus hati, kebenaran yang ada di dalam dirinya yang nantinya akan tampak di dalam perbuatan, di dalam perkataan, bahkan di dalam sikapnya. Itu jujur. Jujur ini lahir karena takut akan Tuhan. Jujur ini lahir karena hormat kepada Allahnya, kasih kepada Allahnya. Tetapi saudara, ketika kita mau mengekspresikan jujur, itu tidak berdiri sendiri, tidak. Jujur itu kan isi hati, apa yang ada dalam kandungan hati. Maka pada saat ingin diungkapkan, ingin dikeluarkan lewat kata-kata, lewat perbuatan, kita membutuhkan hikmat. Jujur tidak berdiri sendiri, jujur membutuhkan hikmat. Roh Kudus adalah sumber hikmat. Karena itu kita harus memintanya dan Roh Kudus mendidik kita lewat firman Tuhan. Nah, saudara, siapa yang meminta hikmat pasti dikasih, pasti itu. Dan Roh Kudus akan memberikan lewat firman. Tidak ujuk-ujuk, tidak moro-moro. Nah, dalam kasus saudara kita ini tadi yang dihadapi, saya memang kurang tahu saudara bagaimana sistem kerja yang ada di rumah sakit itu. Saya tidak tahu. Tetapi paling tidak yang saya tahu ketika saya ke rumah sakit atau sedang berobat, itu kan ada bagiannya masing-masing. Ada suster, ada bagian administrasi, ada bagian perawat, ada bagian-bagiannya begitu. Nah, karena itu pertanyaannya, apakah saya harus mengatakan semua
apa yang tidak diketahui pasien. Kalau saya tidak mengatakan, apakah itu kebohongan? Dan kalau saya mengatakan jujur lalu ada pasien gawat dan bertambah buruk, bagaimana? Itu pergumulan, saudara. Saya bersyukur kita semua boleh belajar tentang hal ini. Jika dalam konsultasi pasien tidak tahu bahwa biaya dapat di-cover BPJS, kita harus mengungkapkan kejujuran, harus, tapi dengan hikmat. Contohnya, ini bukan satu-satunya cara ya saudara, banyak cara, tapi paling tidak ini contoh mengungkapkan kejujuran dengan hikmat. Dalam konsultasi ibu tahu, bapak tahu, kalau ini bisa di-cover apa enggak? Oh enggak tahu, coba ibu tanya ke bagian administrasi. Nah itu salah satunya, sehingga kita tidak menjadikan diri kita seolah-olah semua orang itu harus kepada kita. Karena ini kan kerja tim di dalam rumah sakit atau perusahaan, itu kan kerja tim. Coba ibu tanya ke sana. Dan kita tidak bisa dalam sekali pertemuan ngasih tahu semua. Enggak bisa saudara. Ini yang saya maksud, yang saya katakan bahwa kita harus jujur memberitahu. Tetapi memberitahunya kan pakai sistem, pakai hikmat. Coba ibu tanya. Nah begitu saudara ya. Ini dalam kasus BPJS tadi. Orang yang enggak tahu apa harus kasih tahu? Kasih tahu, harus jujur. Tapi dengan hikmat. Caranya adalah, apakah ibu tahu kalau ini di-cover? Oh saya enggak tahu dok, coba ibu tanya ke sana. Enggak apa-apa, bukan berarti loh kok dipersulit, bukan dipersulit. Karena nanti suatu saat pasti membutuhkan prosedur. Dan kebanyakan orang yang punya duit itu enggak mau prosedur yang berbelit-belit, yang lama. Pikirnya kok ribet, maka lebih memilih membayar. Nah itu urusan dia ketika dia mau membayar, tidak mau memakai BPJS. Tetapi dalam hal ini kan sudah diberitahu bahwa coba ditanya, diurus, dikasih tahu jalannya, begitu. Bukan langsung dikasih tahu jawabannya. Dikasih tahu jalannya untuk kemudian hari orang ini juga mengingat, oh ya coba tak tanya ya, apakah kalau ini di-cover apa enggak, kan begitu. Saudara ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana dengan pasien yang kalau kita jujur memberitahu penyakitnya, dia tambah buruk. Memang ada saudara, ada. Kebanyakan orang kalau sudah sakitnya parah itu justru tidak siap. Maka sekali lagi, bukankah kita punya iman yang sama? Hidup dan mati di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter, bukan di tangan kita. Dokter itu dipakai sebagai alat, kita dipakai sebagai alat. Maka hikmat ketika mengatakan kejujuran adalah, ibu, bapak, kepada pasien tadi, saya akan berusaha sebaik-baiknya. Saya akan berjuang sebaik-baiknya. Berjuang sungguhan tapi ya, berusaha benar-benar berusaha. Tapi bukankah Allah yang menentukan? Saudara sambil bersaksi, saudara mengenalkan tentang kedaulatan Allah, dan itulah hikmat. Dan kalau orang itu maksa berapa persen? Loh sekali lagi jangan kalah bahwa Allah yang berdaulat. Allah yang menentukan, bukan manusia. Kalau keluarganya yang merawat dia bertanya, gimana dok? Sampaikan yang sama, bahwa Allah yang berdaulat. Tetapi analisa saya begini, bisa luput loh, namanya analisa manusia. Saudara, ini yang saya nasihatkan bahwa kita harus tetap jujur. Jangan karena kepepet akhirnya berbohong, jangan. Tetapi saya mengapresiasi bahwa ternyata salah satu di antara kita berjuang dengan karakter jujur, berjuang dengan karakter tulus hati, bahkan mengedukasi siapapun yang mendengar malam hari ini, ayo terus berjuang, ayo terus jujur, bahkan menjadi bawahan, termasuk ketika menjadi seorang pimpinan. Jangan merekayasa kasus. Jangan, mari kita hidup saleh, hidup dengan tulus hati. Dan sekali lagi kita patut mendukung di dalam doa bahwa masih ada orang-orang yang Tuhan sediakan berjuang di pekerjaannya untuk jujur, untuk tulus hati. Kiranya Allah terus menambah-nambahkan kasih sayangnya kepadamu. Teruslah mengabdi kepadanya dengan jujur yang lahir karena takut akan Allah. Tularkan kejujuran itu kepada siapapun
yang Tuhan kasih roh yang sama, dan teruslah belajar untuk berhikmat ketika menyampaikan kejujuran, sebab Roh Kudus akan memberikan kata-katanya kepadamu. Doa kami, kiranya engkau dipakai oleh Allah untuk memuliakan Dia. Terus berjuang, layani Tuhan, jangan kehilangan nilai takut akan Tuhan. Jujur atau tulus hati malah tularkan. Orang yang punya roh yang sama akan benar-benar memiliki hati yang jujur dan takut akan Tuhan. Saudara, berikut ini suami istri, dua-duanya membagikan cerita, membagikan kesaksian, men-sharingkan apa yang sudah dialami. Tetapi mohon maaf, untuk suami saya potong karena ada suara yang kurang jelas. Saya ambil bagian-bagian yang menurut saya lebih ditonjolkan, karena sebenarnya sang suami ini di dalam persoalan dia belajar tidak neko-neko. Dia belajar untuk menjaga dirinya dan dia belajar untuk lurus. Itu yang dia katakan, saudara. Sementara untuk sang istri, dia rupanya menceritakan dengan runut dan bagus. Karena itu saya tampilkan semua. Mari kita dengarkan. Tidaknya itu di saat memang saya tidak bekerja. Jadi di saat perjalanan itu saya mengalami pergumulan hebat, yang mana saya genap pada hari ini pun saya 1 tahun kerja saya serabutan. Puji bagi nama Tuhan. Saya sangat bersyukur bahwa saya diberi kesempatan untuk ini. Di sini saya ingin men-share kesaksian mengenai apa yang saya alami dan keputusan yang diambil keluarga kecil kami ini berdasarkan iman percaya kami kepada Tuhan untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau boleh, saya ingin sedikit bercerita. Sebelumnya saya adalah pribadi yang selalu ingin terlihat baik atau bahagia di mata semua orang. Saya terkadang membagikan itu lewat sosial media saya. Saya seperti ini karena pernah memiliki pengalaman buruk sewaktu masih berada di tanah kelahiran saya dulu di Kupang, NTT. Ibu saya janda dan ayah meninggal saat saya dan kakak saya masih sangat kecil. Mulai dari saat itu, kami sering dipandang sebelah mata oleh orang-orang di lingkungan kami. Setelah menyelesaikan sekolah saya di sana, saya pernah bekerja selama 2,5 tahun dan mengikuti banyak sekali kegiatan. Kemudian setelah menikah, saya ikut suami saya ke Tanah Jawa. Di sini kami dianugerahi seorang anak. Jadi sejak ikut suami, kesibukan saya hanya mengurus anak atau mengurus keluarga kecil kami. Saya berusaha menjalaninya dengan baik, walaupun terkadang ada perasaan bosan dan juga kesal. Suami saya ini senang bekerja di hotel dan posisinya selalu manajer. Karena pengalaman kerjanya yang baik, dan saya juga berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan indah sebagaimana yang ada di pikiran saya, bahkan sampai ke depannya. Demikian angkuhnya pemikiran saya. Singkat cerita, awal tahun 2020 kemarin ketika wabah COVID-19 melanda, banyak pelaku usaha atau bisnis menjadi drop. Banyak perusahaan seperti hotel yang dengan terpaksa mem-PHK atau memberhentikan karyawannya.
Ya, termasuk suami saya. Padahal kami baru saja bahagia menempati rumah baru kami dengan DP yang sudah kami bayarkan. Mengetahui ini, saya sangat stres, bahkan pernah sampai dirawat di rumah sakit. Karena keadaan ini begitu jauh dari ekspektasi saya waktu itu. Dia dan juga saya sudah berusaha, tapi seperti belum ada jalan bagi kami. Akhirnya saya berpikir untuk mengolah talenta yang Tuhan anugerahkan ini dan mulai berjualan kue atau aneka dessert, dan puji Tuhan lewat itu pintu berkat sedikit demi sedikit Tuhan buka. Setidaknya cukup untuk menyambung hidup. Dan kadang kalau sudah benar-benar kepepet, terpaksa kami harus pinjam sedikit pada sahabat-sahabat kami. Karena banyak pesanan yang datang, saya merasa semakin lelah karena harus bekerja sendiri. Di samping itu saya harus mengurus rumah juga anak saya. Saya menjadi mudah marah karena lelah. Saya bersungut-sungut dan selalu menyalahkan suami. Apalagi ketika saya terus melihat dia yang begitu santai, seperti tidak ada niat untuk membantu, barangkali sedikit saja untuk meringankan pekerjaan saya. Dia yang tidak punya perhatian, dan dia yang seperti tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Ya, kami saling menyalahkan dan menyerang. Ini hampir terjadi terus sampai kira-kira pertengahan Oktober lalu. Kembali kami bertengkar hebat, dan saya merasa sudah di luar batas kesabaran saya. Karena terlalu sakit hati, akhirnya besoknya saya bawa Ocha untuk pulang ke Kupang tanpa sepengetahuan suami saya. Saat di perjalanan, dia terus menelpon untuk meminta kami kembali. Tapi keputusan saya sudah bulat dan saya memblokir kontaknya. Ketika berada di Kupang, aktivitas saya tetap sama, berjualan dessert untuk kebutuhan saya dan Ocha di sana. Awalnya saya berpikir ke Kupang hanya untuk menenangkan diri. Kasihan Ocha jika terus melihat pertengkaran kami. Namun, semakin lama di sana, karena saya merasa bisa mencari uang sendiri dan memiliki banyak kerabat yang menyenangkan, akhirnya saya merasa bahwa saya tidak memerlukan suami saya yang tidak berguna. Demikian yang selalu ada di pikiran saya. Akhirnya curhatlah saya dengan teman baik semasa kuliah saya dulu. Tapi mungkin karena dia menyimpan perasaan kepada saya sudah dari dulu, dia bukannya kasih jalan keluar terbaik agar saya kembali kepada suami saya, dia malah berusaha mencuci pikiran saya untuk segera menceraikan suami saya. Dan dia tidak tinggal diam. Dia seolah selalu berusaha menunjukkan kepada saya bahwa dia lebih baik dari suami saya. Akhirnya saya seperti kehilangan arah yang tepat dan menjadi semakin dekat dengan orang ini layaknya sepasang kekasih. Herannya, sejak saya dekat dengan orang ini, saya selalu tidak tenang. Seperti terus diperangi kata hati saya. Ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Selalu ada cara Tuhan mengirimkan orang-orang untuk membuka mata saya. Saya ingat salah satunya Ibu Pendeta Hartines. Beliau waktu itu
pernah video call saya, dan yang saya ingat beliau bilang, ingat, jangan sampai iblis memanfaatkan situasi ini. Lalu tiba-tiba ada teman pemuda saya di sana secara khusus bertemu saya untuk bilang, kamu harus balik pada suamimu. Jangan sampai kamu salah arah dan keluar dari kehendak Tuhan yang akan membuatmu benar-benar menyesal. Berikutnya, tidak lama setelah itu, ketika saya mengikuti ibadah persekutuan yang waktu itu bertempat di rumah saya sendiri, dan yang membawakan firman waktu itu dalam khotbahnya, saya ingat dia bilang dalam khotbahnya mengenai apa yang sudah kita ikat di bumi juga terikat di surga. Begitu sebaliknya. Kita harus menjaga keutuhan keluarga kita, sebab perceraian tidak dikehendaki Tuhan. Suami istri sebaiknya saling mengasihi dan mengampuni jika ada kesalahan. Semua kata-kata itu selalu terngiang di ingatan saya, dan kata hati saya seperti selalu ribut agar saya menjauhkan diri dari orang ketiga itu. Setiap kali saya menghubungi dia atau orang ketiga ini, selalu saja saat itu juga Ocha sakit. Dan yang membuat saya menjadi benar-benar sadar adalah ketika saya melihat ibu saya menangis begitu sedihnya ketika ia mengetahui semua permasalahan ini. Awalnya saya menutupi hal ini dari dia. Dan saya paling tidak bisa melihat ibu saya menangis, apalagi karena saya. Begitu pula dengan musuh-musuh saya yang sepertinya sudah mencium bau permasalahan keluarga kecil saya dan siap untuk menjatuhkan saya andai kata saya jadi berpisah dengan suami saya. Lalu, atas semua ini, saya semakin tidak tenang dan berusaha menemui teman rohani saya itu, dan dia menyarankan kepada saya untuk berdoa, mengambil waktu pribadi sama Tuhan, memohon ampun, berserah, dan meminta petunjuk Tuhan. Lalu saya ikuti kata hatimu sehingga kamu bisa menjadi lebih tenang. Akhirnya saya pun mengikuti saran dari teman saya, dan benar, puji Tuhan, saya mulai tenang. Kata hati saya seolah menuntun saya untuk menghubungi orang ketiga yang selalu mengganggu itu. Dan akhirnya saya meminta dia untuk menjauh dari saya dan jangan sekali-kali mengganggu keutuhan keluarga saya, karena lebih baik untuk saya kembali kepada suami saya. Setelah itu, saya tergerak untuk membuka blokir kontak suami saya dan meminta dia untuk menjemput saya dan Ocha anak saya. Betapa bahagianya dia mendengar hal itu. Waktu itu kira-kira sekitar awal bulan April sebelum ulang tahun suami saya. Dan pada saat itu cuaca di Kupang juga lagi sangat buruk. Tetapi dia nekat datang karena sangat rindu untuk berkumpul bersama saya dan anak saya dan anak kami. Jadi waktu sudah bersama dia, saya berusaha jujur menceritakan semua yang terjadi. Saya meminta maaf kepadanya juga kepada Tuhan untuk semua ini, untuk ketelodoran saya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Semoga roh Tuhan selalu menuntun saya untuk jadi lebih baik.
Saya tahu suami saya begitu terpukul mendengar semua ini. Tapi dengan tenang dia menjawab, "Aku sayang sama kamu. Ayo kita mulai dari awal dan lupakan semua yang terjadi di belakang itu." Puji Tuhan, sejak itu dan sampai sekarang hubungan kami jadi jauh lebih baik. Dia pun mulai merubah atau berusaha merubah, menghilangkan kebiasaan buruknya. Begitu juga dengan saya, sehingga semuanya menjadi lebih harmonis. Demikian kesaksian saya atas semua yang terjadi ini. Saya mau bilang, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kami. Sungguh, apapun yang kami alami, dimanapun kami berada, tidak sekalipun Dia meninggalkan kami sendiri. Saya ingat kutipan motivasi yang pernah saya baca, yakni, biarkan kemudi perahu patah, biarkan layar perahu robek. Itu lebih baik daripada membalikan haluan atau berbalik arah melawan arus. Tidak selamanya semua indah. Terkadang Tuhan membiarkan masalah, derita, sakit itu terjadi. Apalagi jika itu karena kesalahan kita sendiri. Tapi yang harus kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang pertama, jangan terlalu banyak berencana. Karena hanya rencana Tuhan yang akan terjadi atas kita. Karena diri kita bukan milik kita sendiri. Kita adalah milik Tuhan. Jika mengalami masalah, berusahalah agar tetap dekat pada Tuhan. Jangan sekali-kali mengikuti bisikan-bisikan kenyamanan dunia, apalagi untuk keluar dari jalur kehendak Tuhan. Karena ketenangan dan kedamaian itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Sesungguhnya kenikmatan yang ditawarkan dunia hanyalah fantasi mata sementara. Demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih sekali lagi karena saya diberi kesempatan untuk ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, juga Ibu dalam tugas dan pelayanannya. Amin. Saya sangat mengapresiasi ibu muda ini, sangat mengapresiasi. Begitu saya mendengarkan kisahnya, begitu saya mendengarkan ceritanya, saya sangat yakin di sana banyak pasangan muda yang sedang bergumul hebat, namun tidak berani untuk bercerita, tidak berani untuk bersaksi. Dan saudara, keberanian saya apresiasi karena dia menceritakan isi hatinya apa adanya. Bahkan dikatakan dia pun sudah menceritakan kepada suaminya. Dan saya akan mendukungnya, saya akan mendoakannya karena imannya kepada Allah. Dan dia mau belajar jujur dan apa adanya, baik kepada suaminya maupun kepada Allahnya. Dan saudara, satu lagi, saya sangat mengapresiasi kentalnya pengakuan imannya, yaitu pengakuan iman reform, di mana dia mengakui dirinya milik Tuhan. Ini harus garis bawahi. Ibu ini mengakui bahwa dirinya milik Tuhan, persis yang dikatakan oleh Katekismus Heidelberg. Pengakuan iman yang hidup ini bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba datang kepada seseorang, bukan. Tetapi saya yakin justru ibunya atau mamanya dari ibu ini yang membawa dia dan mewariskan iman yang hidup itu kepadanya, sehingga ketika dewasa dan ketika sudah berumah tangga mengalami persoalan yang hebat, dia kembali kepada Allah. Itu iman.
Inilah iman. Iman itu bukan lurus, mulus begitu saja. Bukan, saudara. Iman itu banyak persoalan, iman itu banyak tantangan, iman itu banyak gangguan, godaan, bahkan emosi-emosi yang meletup-letup banyak. Tetapi iman menuntunnya kembali kepada Allah. Itu iman. Iman akan menuntun seseorang pada akhirnya memuji Allah, soli Deo Gloria. Apakah sudah selesai? Belum, pasti ada tantangan-tantangan berikutnya supaya kita makin bertumbuh, supaya kita makin maju. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tentunya kita punya pergumulan-pergumulan yang lain. Mari kita cek dan hati-hati apakah pikiran kita, sikap kita adalah iman. Atau sebenarnya kita tidak tahu apakah itu iman atau bukan iman, dan kita menjadi cuek. Saya tidak menyarankan untuk cuek. Mari dicek apakah yang saya lakukan ini iman atau bukan. Kalau bukan, ayo kembali kepada Allah. Saudara-saudara, persekutuan doa malam hari ini sungguh sangat memberkati saya, dan saya berharap saudara-saudara juga terberkati. Artinya banyak orang yang bergumul, banyak orang yang sedang menghadapi persoalan-persoalan yang memang kita tidak bisa lihat secara langsung kalau mereka tidak berusaha atau bersedia membagikan kisahnya, membagikan ceritanya. Mari kita dukung, kita doakan, dan kalau ada orang yang menghadapi persoalan yang sama, saya yakin baik ibu muda ini atau saudara-saudara kita yang lain dapat menguatkan mereka, dapat menolong mereka untuk tetap punya pengharapan kepada Allah, tetap mempertahankan imannya. Saudara, apabila saudara sudah selesai menyaksikan dan menonton doa malam hari ini, silakan saudara berikan jempol. Kita akan masuk di dalam persekutuan doa bersama. Kita akan saling mendoakan. Persekutuan doa akan hidup jika kita punya hati yang terikat dan saling mendoakan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.